Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai tahalli, tahalli, dan tajalli. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Kaza Faras Nelhan dengan NIM 4319034. Lalu ada Tegar Subangkit dengan NIM 4319040. Lalu ada Sinta Hafena dengan NIM 4319041. Lalu ada Muhammad Safrodin dengan NIM 4319044. Untuk yang materi pertama yaitu pengertian tahalli, tahalli, dan tajalli. Yang pertama adalah tahalli. Tahalli berarti membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, dari maksiat lahir dan maksiat batin. Maksiat lahir melahirkan kejahatan yang merusak seseorang dan mengacaukan masyarakat. Adapun maksiat batin lebih berbahaya lagi karena tidak kelihatan dan biasanya kurang disadari dan sukar dihilangkan. Maksiat batin itu adalah pembangkit maksiat lahir dan selalu menimbulkan kejahatan baru yang diperbuat oleh anggota badan manusia. Tahalli juga memiliki arti mengkosongkan diri dari sikap ketergantungan terhadap kelezatan kehidupan duniawi. Dalam hal ini, manusia tidak diminta secara total melarikan diri dari masalah dunia dan tidak pula menyuruh menghilangkan hawa nafsu, tetapi tetap memanfaatkan dunia sekedar sebagai kebutuhan dengan menekan dorongan nafsu yang dapat mengganggu stabilitas akal dan perasaan. Berikutnya ada tahalli. Tahalli merupakan pengisian diri dengan sifat-sifat menyinari hati dengan taat lahir dan batin. Hati yang demikian dapat menerima nurullah dengan mudah. Oleh karena itu, perbuatan dan tindakannya selalu berdasarkan dengan niat yang ikhlas atau suci dari riya. Dan amal ibadahnya itu tidak lain kecuali mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahalli adalah upaya mengisi dan menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap, perilaku, dan akhlak terpuji. Tahabat tahalli dilakukan kaum sufi setelah mengkosongkan jiwa dari akhlak-akhlak tercela dengan menjalankan ketentuan agama baik yang bersifat eksternal atau luar maupun internal atau dalam. Yang disebut dengan aspek luar adalah kewajiban-kewajiban yang bersifat formal seperti sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Dan adapun yang bersifat dalam adalah seperti keimanan, ketaatan, dan kecintaan kepada Tuhan. Artinya, membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dari maksiat lahir dan batin. Di antara sifat-sifat tercela itu, menurut Imam Al-Ghazali adalah pemarah, dendam, hasad, kikir, riya, takabur, dan lain sebagainya. Lalu, yang ketiga ada tajalli. Tajalli berarti terungkapnya nur ghaib. Menurut Imam Al-Ghazali, tajalli adalah tersingkapnya hal-hal gaib yang menjadi pengetahuan kita yang hakiki disebabkan oleh nur yang dipancarkan oleh Allah ke dalam hati seseorang. Pengetahuan hakiki tersebut tidak didapat dengan menyusun dalil,
dan menata argumentasi, tetapi karena nur yang dipancarkan Allah ke dalam hati. Pada tahap ini, hati harus selalu disibukkan dengan zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah, melepas selainnya akan mendatangkan kedamaian. Tidak ada yang ditakutkan selain lepasnya Allah dari dalam hatinya. Untuk materi selanjutnya yaitu cara menuju tahalli, dan tajalli. Yang pertama yaitu tahalli. Beberapa jalan untuk menuju tahalli adalah sebagai berikut. Yang pertama adanya menghayati segala bentuk ibadah, sehingga pelaksanaannya tidak sekedar apa yang terlihat secara lahiriah, namun lebih dari itu memahami makna hakikatnya. Kemudian ada riyadhah ataupun latihan dan mujahadah, perjuangan, yakni berjuang dan berlatih membersihkan diri dari terkekangnya hawa nafsu dan mengendalikan serta tidak menuruti keinginan hawa nafsunya tersebut. Kemudian yang ketiga ada mencari waktu yang tepat untuk mengubah sifat buruk dan mempunyai daya tangkal terhadap kebiasaan buruk dan menggantikannya dengan kebiasaan yang baik. Kemudian yang keempat ada muhasabah, dan yang kelima ada memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Yang kedua yaitu tahalli. Pada dasarnya jiwa manusia ini bisa dilatih, dikuasai, kemudian diubah dan dibentuk sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri. Dari satu latihan akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan tersebut akan menghasilkan kepribadian, sikap, mental, dan perbuatan lahir yang sangat penting. Kemudian yang ketiga yaitu cara menuju tajalli. Setelah seseorang melalui dua tahap tersebut, maka tahap ketiga yakni tajalli. Seseorang hatinya terbebaskan dari takdir atau penghijab, yaitu sifat-sifat kemanusiaan, atau memperoleh nur yang selama ini tersembunyi atau fana segala selain Allah Subhanahu wa taala ketika nampak wajahnya. Sebagai sebuah penjelmaan perwujudan yang tunggal, sebuah pemancaran cahaya batin, penyingkapan rahasia Allah, dan pencerahan hati hamba-hamba soleh. Tajalli ini merupakan tanda-tanda yang Allah tanamkan di dalam diri manusia supaya ia dapat disaksikan. Setiap tajalli melimpahkan cahaya demi cahaya, sehingga seseorang yang menerimanya akan tenggelam di dalam kebaikan. Materi selanjutnya yaitu contoh-contoh sikap tahalli, dan tajalli. 1. Contoh sikap atau perbuatan dalam menerapkan tahalli dalam kehidupan. Contoh sikap yang dapat kita lakukan diantaranya menghayati segala bentuk ibadah, sehingga pelaksanaannya tidak sekedar apa yang terlihat secara lahiriah, namun lebih dari itu memahami makna hakikinya. Riyadhah, syan, dan mujahadah, perjuangan, yaitu berjuang dan melatih membersihkan diri dari kekangan hawa nafsu dan mengendalikan serta tidak menuruti keinginan hawa nafsunya tersebut. Menurut Al-Ghazali, riyadhah dan mujahadah itu adalah latihan dan kesungguhan dalam menyingkirkan keinginan hawa nafsu syahwat yang negatif dengan mengganti sifat yang positif. C. Mencari waktu yang tepat untuk mengubah sifat buruk dan mempunyai daya tangkal terhadap kebiasaan buruk dan menggantinya dengan kebiasaan yang baik. D. Muhasabah atau koreksi terhadap diri sendiri.
dan selanjutnya meninggalkan sifat-sifat yang jelek, memohon pertolongan Allah dari godaan syaitan. Yang kedua, contoh sikap atau perbuatan dalam menerapkan tahalli dalam kehidupan. Beberapa cara untuk menghiasi diri untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu 1. Zuhud, 2. Qanaah, 3. Sabar, 4. Tawakal, 5. Mujahadah, 6. Ridho, 7. Syukur, 8. Ikhlas. 3. Contoh sikap atau perbuatan dalam menerapkan tajalli dalam kehidupan. Salah satu cara untuk mencapai tingkat kesempurnaan kesucian jiwa yaitu dengan mencintai Allah dan memperdalam rasa cinta tersebut. Dengan kesucian jiwa, jalan untuk mencapai Tuhan akan terbuka. Tanpa jalan ini tidak ada kemungkinan terlaksananya tujuan, dan perbuatan yang dilakukannya pun tidak dianggap sebagai perbuatan baik. Contoh sikap yang dapat kita terapkan antara lain dalam menempuh jalan tarekat untuk memperoleh kenyataan Tuhan. Tajalli dilakukan melalui ridho, latihan dan mujahadah dengan menempuh jalan antara lain melalui suatu dasar pendidikan tingkat yang dinamakan tahalli dan tajalli. Yang selanjutnya adalah manfaat tahalli, dan tajalli. Pada intinya, manfaat dari tahalli, dan tajalli yaitu menghindari sifat buruk dan menghiasi diri dengan sifat mulia, dapat mempererat silaturahmi dan persaudaraan antar penganut agama Islam, bahkan dengan non-Islam. Justru mungkin itulah tujuan dari tahalli dan tahalli. Itulah yang menjadi inti dari pengalaman tasawuf, menghiasi diri dengan akhlak mulia. Profesor Dr. Jalaluddin Rahman berkata, dahulukan akhlak di atas fikih. Akhlak mulia itulah yang akan menjaga persaudaraan antar umat manusia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.